أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan perihallah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad
agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singet kakinya singet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ahli Muhammad dama Ramadan salam. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ahli Muhammad dama Ramadan salam. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ahli Muhammad dama Ramadan salam. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi khairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi khairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
La ilaha illallah. Abengan megah masa perintah Iskandar Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan salawat oleh juara lomba ekstrakurikuler semester ganjil 2021-2022. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah asraqa al-badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه
syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah ya Habibi ya Muhammad ya Musal khafitaini ya Muayyad ya Mumadda ya Imam mal qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini, hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah, jualan lemon tea di depan Masjid Kuba. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam Bapak dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita bertemu dan mensukseskan atau menyukseskan kegiatan Market Day hari ini, yang mungkin sudah 2 tahun tidak kita laksanakan, ya. Alhamdulillah hari ini sudah mulai secara bertahap kita laksanakan kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah. Selanjutnya salat berikan salam pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Wakil Kurikulum Bapak Agus Salim, Wakil Kesiswaan Bu Farah Fitria, Wakil Tahfiz Ustadz Nizam Zaujul Mahij, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SMP Darul Selamat Aceh, serta ananda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari yang berbahagia ini kita diminta untuk melahirkan, mempelajari
bagaimana berwirausaha ala Rasulullah. Jadi Bapak sekarang seperti terbayang di masa Rasulullah itu ada yang jual mie goreng, ada yang jual apa ya, salad gitu ya. Ya. Namun demikian anak Bapak, jika kita pelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mulai berdagang umur berapa? Umur berapa Rasulullah mulai berdagang? Ya, jadi Rasulullah ini anak-anak Bapak mulai berdagang itu dari nol. Jadi dari nol ini gak di SPBU saja. Jadi Rasulullah ini mulai berdagang, meniti karirnya itu mulai dari nol. Ketika umur 6 tahun ditinggal oleh kedua orang tuanya, umur 8 tahun beliau bergembala, mengembala kambing. Umur banyak referensinya ya. Umur 12 tahun, 13 tahun mulai berwirausaha ikut pamannya. Jadi Rasulullah ini walaupun beliau pembisnis sejati, umur 12 tahun, 13 tahun, ini usia-usia kalian nih. Ya. Mulai ikut pamannya untuk berdagang. Berdagang antar negara. Kalau dulu apa di Jazirah Arab? Jazirah Arab itu istilahnya semenanjung Arab ya. Kalau sekarang apa itu ya? Ke Syam, pada waktu itu ke Syam, ke Suriah, Lebanon dan lain-lain. Jadi umur 12 tahun Rasulullah ikut pamannya sampai umur 17 tahun. Jadi anak-anak Bapak, sesuatu yang besar harus dimulai dari proses ya, sesuatu yang kecil. Jadi 1000 langkah harus dimulai oleh langkah pertama. Jadi Rasulullah itu tidak serta-merta langsung menjadi entrepreneur sejati, tidak serta-merta demikian. Kalau ada mas Rasulullah dulu market day, mungkin Rasulullah jual dulu market day. Ya, buat apa dulu? Buat sunkis, buat donat, dipamerkan di stand-stand. Hanya saja dulu masa Rasulullah karena keterbatasan ekonomi dan faktor ekonomi, hampir semua berdagang pada waktu itu. Ya, jadi umur 17 tahun Rasulullah sudah mulai diamanahkan penuh untuk mengelola usaha pamannya Abu Talib ya. Pada umur 20 tahun anak-anak Bapak, ini anak Bapak masih umur 13 tahun nih, 12 tahun. Ini masih belajar kita nih. Umur 20 tahun Rasulullah sudah diangkat menjadi manajer lah kalau bahasa kerennya sekarang. Oleh siapa? Konglomerat pada waktu itu siapa? Khadijah. Jadi pada waktu itu Rasulullah tidak langsung mengelola usahanya sendiri. Dia jadi manajer dulu. Jadi anak-anak Bapak nanti kalau rencana menjadi pengusaha, ya kalau nggak ada modal, boleh usaha kecil-kecil dulu. Atau kalau kira-kira nggak ada modal, nggak bisa ada usaha kecil-kecil, boleh kita nebeng dulu dengan orang lain. Sebagai karyawan dulu cari pengalaman, ya. Sebagai manajer, jadi bayangkan, hampir 7 tahun Rasulullah baru dapat manajer. Jadi gak serta-merta Rasulullah itu menjadi manajer, ada proses panjang. Dan itu pun ada prinsip yang dipertahankan oleh Rasulullah yang terkenal sampai ke pelosok negeri pada waktu itu, yakni Al-Amin. Terpercaya, transparan dia. Jadi kalau ada jual beli jelas dia, oh ini barangnya, gak mungkin bohong di Rasulullah. Kalau sekarang kira-kira ada anak Bapak ada yang bohong gak nih kira-kira dia? Insya Allah gak ada. Nanti kalau ada barangnya 20 berarti untungnya 20 buah. Jangan nanti kalau barangnya 20 uangnya hanya ada 18 orang, berarti ada yang tidak jujur. Atau kalau barangnya 20 hasilnya 22, masuk akal gak? Enggak. Jadi kita dituntut untuk bersikap jujur, ya. Jadi umur 20 tahun ini kalau bahasa kerennya ini eksportir lah. Karena sudah ekspansi keluar negara, luar negeri kalau bahasa Indonesia aja sekarang. Ada yang bercita-cita jadi eksportir nggak? Besar eksportir itu gajinya besar sekali keuntungannya. Karena 9 dari 10 pintu rezeki dimulai dari berdagang. Jadi anak-anak Bapak, mari kita hari ini bercita-cita jadi pengusaha. Kalau pengusaha itu gajinya atau penghasilan itu unlimited
bisa saja bertambah-tambah. Dan di Indonesia ini kita masih besar potensi kita menjadi pengusaha. Kenapa demikian? Karena pengusaha di Indonesia ini kurang lebih masih sekitar 1 sampai 3%. Jadi yang menguasai Indonesia hari ini itu adalah 3% penguasa usaha di Indonesia. Siapa misalnya? Rudi Hartono, Abu Rizal Bakri, Khairul Tanjung, dan pemegang kuasa lainnya, usaha lainnya. Mereka lah penguasa yang mengendalikan 90% usaha di Indonesia. Jadi anak-anak Bapak, mari kita melalui momentum hari ini kita belajar menjadi pengusaha. Kalau bisa eksportir lebih hebat, eksportir terus ke luar negeri, ke Malaysia, ke Thailand. Jadi kalau eksportir, kalau bahasa kerennya eksportir lah. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu eksportir, ya, berdagang hijrah ke negara-negara yang lain. Jadi jangan pernah kita berputus asa, tetap berikhtiar. Ini alhamdulillah beberapa guru kita sudah mulai jual entrepreneur. Dan tetap tidak ada kata terlambat. KFC aja setelah pensiun dia baru memulai bisnisnya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berwirausaha. Jika kita ingin rezeki kita, penghasilan kita unlimited, tanpa batas, itu berwirausaha. Tapi kalau kita masih ingin menjadi, misalnya mohon maaf, abdi negara tanpa ada usaha yang lain, itu biasanya stagnasi. Paling tinggi misalnya 100 juta, itu sudah pejabat tinggi nasional itu, komisaris utama 150. Tapi kalau yang lainnya itu masih limited, terbatas. Masa Rasulullah dulu umur 20 tahun dia gajinya kurang lebih 4 unta per bulan. Jadi kalau 4 unta per bulan itu kira-kira kalau dirupiahkan berapa? Berapa kira-kira kalau 4 unta kalau dirupiahkan berapa kira-kira per bulan gaji Rasulullah? 100 juta mungkin ya, 400 juta ya, karena unta itu satu berapa? Ustaz Nizam udah sering lihat unta sama Pak Nizam. 50 juta satu ekor unta kurang lebih. Jadi kalau rata-rata penghasilan Rasulullah pada waktu itu 4 unta sebulan. Jadi kalau 4 unta sebulan kurang lebih sekitar 200 juta sebulan. Besar nggak kira-kira? Besar. Kemarin ketika kita study tour yang kelas 9 ke Medan, Bapak dijemput adik istri Bapak. Baru setahun memulai usahanya eksportir. Masih setahun jadi eksportir kopi, sudah bisa membeli Fortuner terbaru 2022. Fortuner terbaru. Mungkin yang malam ada lihat Bapak keluar dari Fortuner, itu mobil adik istri Bapak di Medan. Eksportir. Jadi anak-anak Bapak semua silahkan bercita-cita menjadi pengusaha. Apapun kegiatan kita, menjadi guru pun, misalnya kita menjadi guru nih, kita bersama-sama cari usaha sampingan. Walaupun Bapak belum ada usaha khusus, ya. Jadi kalau kepala sekolah itu kan menyemangati, ya kan? Insya Allah ya, siap menjadi pengusaha semua ya. Ya, Insya Allah usaha masih terbuka lebar, apalagi anak-anak Bapak memiliki, ada orang tuanya yang sudah menjadi pengusaha atau orang tuanya memiliki modal yang banyak. Ini kesempatan emas, bisa berusaha secara seperti yang kita lihat hari ini, atau bisa bisnis online juga bisa. Sekarang banyak bisnis-bisnis yang bisa kita lakukan, ya, sehingga tidak menutup kemungkinan. Dan insya Allah 9 dari 10 pintu rezeki itu turun dan dianugerahkan Allah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirnya dalam sambutan singkat ini Bapak mau menyampaikan kegiatan marketing dengan tema menumbuhkan jiwa entrepreneur ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Banda Aceh, 23 Maret 2022 dengan resmi dibuka. Demikian, semoga kegiatan kita hari ini tidak berhenti di hari ini, tapi memiliki cita-cita ke depan kita mau menjadi pengusaha apa nanti ke depan, insya Allah.
Bapak lihat nanti di sini ada yang menjadi pengusaha sawit, ada yang pengusaha ayam potong, ada yang pengusaha apa? Ikan lele, ada yang jadi pengusaha chip. Nggak boleh. Dosa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Fajrizal SPD MPD. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا رزقا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة.
ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah acara seremonial Market Day tahun 2022. Saya sebagai MC undur diri. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di season kali ini kita akan menyaksikan penampilan yang unik, kreatif, dan gak kalah penting pastinya. Kita juga akan mendapatkan informasi penting dari penampilan yang akan kita saksikan nanti. Wah, bakal seru banget nih pasti. Pasti dong. Marilah kita saksikan penampilan pertama dari sosialisasi anti bully. Ya, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kami akan membagikan sedikit informasi kepada teman-teman semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ya. Oke, mari sama-sama kita mengenal bully. Apa itu bully? Bully atau perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Nah, ada 4 syarat suatu perbuatan itu dikatakan bully. Yang pertama, dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Nah, yang kedua, dilakukan berulang kali, tidak hanya sekali. Yang ketiga, perbuatan agresif. Nah, perbuatannya itu kasar, nggak disenangi oleh korban. Yang terakhir, yang keempat adalah sanksi sosial. Sebisa mungkin pelaku akan membuat korban dijauhi oleh lingkungan atau masyarakat. Oke, lanjut. Jenis-jenis bully. Yang pertama ada bully verbal, menggoda atau mengejek seseorang dengan panggilan yang merendahkan, termasuk godaan seksual. Kita lihat contohnya ya. Tunggu sebentar ya.
Bully ini tidak ada yang paling berbahaya atau tidak berbahaya, semuanya berbahaya karena sekecil apapun perilaku bully nanti akan berdampak besar kepada orang lain. Karena kita nggak tahu sekuat dan selemah apa hati orang, kita nggak tahu sekuat dan selemah apa mental orang. Kita lanjut. Nah, apa aja sih penyebab terjadinya bully? Yang pertama, pernah menjadi korban kekerasan. Nah, yang kedua, iri dan dengki. Yang ketiga, ingin menjadi populer. Yang keempat, kurang perhatian keluarga. Yang kelima adalah lingkungan yang tidak mendidik. Lingkungan yang tidak mendidik ini maksudnya perbuatan bully itu sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan dia, sehingga akan terbawa ketika di lingkungan yang lain. Lanjut. Apa saja dampak dari bully? Yang pertama, depresi. Yang kedua, kurang percaya diri. Yang ketiga, menjadi orang yang tertutup. Yang keempat, prestasi dan motivasi belajar akan menurun. Nah, yang kelima, putus sekolah atau bisa pindah ke sekolah lain. Yang keenam, berpotensi menjadi pelaku bully di kemudian hari. Karena kayak dia tuh mau balas dendam, udah kena bully mau Nah, itu bukan perilaku yang, karena ketika kita kena bully berarti kita berhentikan perilaku itu. Yang ketujuh, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Bunuh diri bukanlah keputusan yang benar ketika kita sedang ada masalah. Kita harus berdoa kepada Allah untuk membantu kita dalam setiap keadaan. Lanjut. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu dibully? Yang pertama, pergi atau abaikan. Nah, nggak perlu dioper, pembuli pergi aja. Yang kedua, tanyakan maksud dari si pembuli dengan tegas. Maksud kamu apa bully saya? Saya nggak senang kamu perlakukan seperti itu. Nah, yang ketiga, bertindak bosan, cuekin aja, nggak usah dioper. Yang keempat, gunakan humor. Misal nih, ketawain aja balik. Nah, yang kelima, mencari bantuan pada orang dewasa terdekat. Contohnya kalau di sekolah ada guru BK, kalau di rumah ada orang tua, orang-orang dewasa terdekat dan terpercaya. Orang-orang yang bisa membuat kita semua nyaman bercerita tanpa dihakimi. Ya, ketika salah kita sama-sama bantu cari solusi, ketika benar ya kita juga akan memperhatikan perilaku bully sekecil apapun itu. Yang keenam, jalin persahabatan dengan orang-orang baik. Ketika kita punya banyak teman-teman baik, maka potensi kita untuk kena bully akan lebih sedikit. Yang terakhir adalah berlatih bela diri. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Stop bully. Ya, karena sekecil apapun perilaku bully pasti akan berdampak besar kepada orang lain. Untuk para korban, jadilah ilalang yang tetap tumbuh walau diinjak orang, jadilah baja yang semakin kuat ketika ditempa. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Berapa beli orang? Mulai sekarang, mari sama-sama kita menyebarkan perilaku positif mulai dari kita sendiri agar kekerasan tidak terjadi lagi dimanapun, di sekolah, di rumah, atau kita. We are the salam agen perubahan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi. Pembina.